Terima kasih Anda masih menyaksikan Energy Outlook 2022 yang mengusung tema Song-Song Energi Masa Depan. Langsung saja kita sapa para panelis kita di segmen ini. Masih ada Bapak Budiman Naparhusip dan juga telah bergabung bersama kami di sini Bapak Beni Lubiantara, Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Dian. Ya, Pak Beni, ini bagaimana Pak prospek industri hulu migas di tengah transisi energi ke depan? Oke, kalau transisi energi ini bagi industri hulu migas ini dapat kita lihat dari dua perspektif tentunya. Pertama, perspektif tantangan, tapi juga ada peluang sebenarnya. Jadi saya mulai dari tantangan dulu ya, Mbak Dian. Kalau tantangan saya kira jelas ya, karena hampir semua perusahaan minyak itu sudah mendeklar bahwa mereka akan mengambil kebijakan net zero emission atau NZE itu pada tahun 2050 atau bahkan lebih awal kalau memungkinkan gitu ya. Nah, implikasinya jelas bahwa otomatis nanti alokasi kapital bagi perusahaan-perusahaan minyak ini untuk industri hulu migas ini akan berkurang. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua tentu tadi disebut juga saya lihat di paparan Pak Budiman bahwa kalau dari sisi migas itu minyak itu tentu ke depan akan lebih challenging pengembangannya dibanding gas karena gas kan dilihat di energi transisi ini relatif lebih clean dari minyak. Kemudian implikasi lanjutannya adalah bahwa dengan semakin alokasi kapital yang semakin sedikit tadi itu akan berdampak pada ini dengan kue yang semakin sedikit persaingan untuk berebut kapital tersebut secara global. Jadi negara-negara produsen migas itu dia akan berebut itu ya kapital tersebut untuk dapat dilakukan diinvestasi di negara masing-masing. Nah, ini tentu tantangan juga bagi kita mengingat dari sisi daya tarik fiskal hulu migas kita sendiri ini menurut kajian beberapa lembaga internasional, menurut kajian dari konsultan internasional relatif tidak menarik dibanding negara lain ya pada saat ini. Nah, ini juga tantangan yang membuat semakin berat dari sisi ketika kita berada pada era energi transisi ini. Tapi tentu ada peluang Mbak Dian ya dari industri hulu migas ini melihat bahwa agar proses transisi energi ini dapat berlangsung mulus di tanah air. Nah, di situ industri hulu migas dapat mengambil peran. Karena kita tahu kan sebenarnya seolah-olah industri hulu migas ini waktunya semakin terbatas ya. Dengan adanya deklarasi tersebut, mungkin kita punya 30 tahun lagi lah untuk memonetisasi potensi-potensi cadangan dan sumber daya migas di tanah air. Sementara kan kontrak migas itu sifatnya jangka panjang. Nah, ini kita perlu strategi yang cepat ini ya untuk melakukan supaya transisi energi di tanah air berlangsung mulus, maka kita harus segera memonetisasi potensi sumber daya dan cadangan tersebut sekarang atau tidak sama sekali. Karena kalau kita agak molor-molor, ya mungkin tidak akan pernah terjadi itu pengembangan dan mungkin bisa jadi fossil fuel ini akan di sana selamanya gitu ya. Nah, ini yang kita lihat timing is critical bagi industri migas, hulu migas di era energi transisi ini. Gitu, Mbak Dian. Baik, Pak Budiman ini menyambung dari Pak Beni juga, Pak ini sebagai tulang punggung produksi migas Republik Indonesia. Apa sih Pak upaya Pertamina untuk menjaga produksi agar tidak menurun bahkan meningkat begitu Pak produksinya? Seperti kita tahu kan banyak lapangan migas di tanah air ini sudah mature begitu Pak Budiman. Ini bagaimana Pertamina berupaya untuk menemukan sumber-sumber migas yang baru di Indonesia? Ya baik Mbak Dian, seperti tadi dikatakan oleh Pak Beni, memang ini menjadi tantangan dua koin yang kadang-kadang kita lihat seperti conflicting. Kita mengarah menuju energi terbarukan, akan tetapi sementara pemakaian fossil fuel, terutama minyak dan gas, itu di waktu-waktu mendatang diprediksi masih meningkat ya, di Indonesia maupun di negara-negara berkembang lainnya. Kebutuhan energi kita, kebutuhan minyak dan gas masih meningkat lebih sekitar 2,7% per tahun,
sehingga dibutuhkan sumber-sumber atau produksi-produksi minyak dan gas yang lebih besar lagi di kemudian hari. Nah, tadi Mbak Dian juga sudah mengatakan bahwa banyak lapangan-lapangan kita atau daerah-daerah wilayah kerja kita itu merupakan aset-aset yang sudah mature, aset-aset yang memang sudah lama diproduksi, dan aset-aset tersebut aset-aset mature yang mempunyai decline rate atau tingkat penurunan produksi yang cukup besar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina Sapuling Upstream, bagaimana usaha-usaha yang kita lakukan agar kita bisa memanage baseline dan mengupayakan agar penurunan itu seminimum mungkin terjadi, dan di sisi lain kita melakukan upaya-upaya pengembangan yang terus-menerus sehingga bukan hanya untuk menurunkan atau arrest decline, akan tapi juga meningkatkan produksi dan cadangan. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan adalah kita terus-menerus melakukan revitalisasi aset-aset yang sudah mature tersebut, melakukan pembaharuan agar aset-aset tersebut bisa terus-menerus kita pergunakan. Dan selain itu juga kita aktif melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi di intra-field, intra-development, karena kalau kita melakukan eksplorasi intrafield itu dengan cepat bisa kita tie-in, kita sambungkan ke fasilitas-fasilitas produksi yang sudah ada dan bisa segera kita produksikan untuk mengganti produksi-produksi yang sudah mulai menurun. Selain itu kita juga melakukan eksplorasi yang stepping out, yang eksplorasi yang kita berusaha keluar dari zona-zona yang ada di sekitar produksi, yang kita harapkan dengan melakukan stepping out ini kita akan menemukan struktur-struktur baru, cadangan-cadangan baru yang akan bisa kita kembangkan di kemudian hari untuk menggantikan minyak dan gas yang sudah kita produksikan dan bahkan bisa menambah cadangan dan menambah produksi. Nah, hal-hal ini yang kita lakukan, jadi kita memanage aset-aset yang sudah mature, melakukan revitalisasi aset-aset tersebut, sehingga aset-aset tersebut integritinya bisa terjaga, bisa terus-menerus kita pergunakan. Selain itu kita terus-menerus melakukan pengembangan lapangan, ya, dengan memang kalau lapangan yang sudah mature itu untuk mengembangkannya kadang-kadang tingkat keekonomiannya itu merupakan suatu tantangan. Nah, dalam hal ini pemerintah baru-baru ini juga telah memberikan insentif kepada beberapa wilayah kerja kita seperti Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PHKT, di mana dengan insentif ini bahwa kita akan bisa mengembangkan lapangan-lapangan yang tadinya kurang ekonomis, bisa kita kembangkan dan secara terus-menerus bisa menambah produksi dan cadangan. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan beberapa insentif tersebut, sehingga pengembangan tersebut bisa kita lakukan terus-menerus untuk mengganti produksi yang telah kita lakukan dan bahkan menambah produksi dan menambah cadangan. Demikian Bu Dian yang kita lakukan di Pertamina. Baik Pak Budiman. Pak Beni, kalau proyeksi demand terhadap minyak dan gas di masa transisi energi saat ini bagaimana Pak? Karena kita tahu juga sekarang harga minyak sangat tinggi, mendekati $100 per barel. Ya, jadi mungkin saya mulai dari minyak dulu ya Mbak Dian. Jadi kalau minyak kan jelas ya, sekarang ini kan dengan produksi sekitar katakanlah 700.000, kemudian dengan konsumsi mungkin sekitar 1,4-1,5 juta, itu kan ada gap yang sangat besar, yang mana mau nggak mau harus kita impor gitu ya. Nah, dari sisi lain juga kan produksi kita ini kan katakanlah nanti di tahun 2030 kita dapat mencapai produksi 1 juta, dan dengan asumsi 1 juta barrel oil per day, dengan asumsi bahwa nanti dengan adanya energi transisi ini konsumsi minyak katakanlah growth-nya tidak ada pun gitu ya, itu asumsi yang agak ekstrim, itu pun kita masih ada defisit gitu ya, mungkin sekitar masih di atas 500.000 barrel oil per day yang mau nggak mau harus kita impor. Itu dari sisi minyak. Kalau dari sisi gas, isunya lebih ke arah
eh, supply dan demand ya. Kita di mana dari sisi pasokan memang potensi gas kita itu kan banyak di wilayah timur, demand-nya kan di wilayah barat. Nah, isunya kan memang infrastruktur. Berbeda tentunya dengan negara-negara daratan seperti di Amerika, kemudian daratan Eropa, India, Cina dan lain-lain ya. Begitu mereka ketemu potensi gas, ya tinggal bangun pipa, beres urusan ya mungkin. Tapi kalau di kita tentu lebih challenging sebagai negara kepulauan. Nah, bagaimana nanti memanage mismatch antara adanya lokasi sumber daya dengan lokasi demand. Nah, saya kembali ke pertanyaan Mbak Dian tadi, ini yang menarik itu Mbak ya. Artinya kita memang perlu ekstra hati-hati ketika membuat proyeksi-proyeksi di era energi transisi ini. Karena apa? Karena sebagaimana kita tahu kemarin dengan adanya pandemi, dengan adanya energi transisi, investasi di sektor hulu migas itu akan sedikit menurun ya, ada kecenderungan menurun gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya itu ketika nanti tiba-tiba ada asumsi harga ternyata demand itu akibat turunnya konsumsi tadi tidak ternyata bagus gitu, itu akan berdampak seperti kondisi saat inilah ya, di mana tiba-tiba kita tahu apa yang terjadi kemarin, harga komoditas batu bara meningkat, dan sekarang tadi seperti Mbak Dian sampaikan harga minyak juga sekarang meningkat. Nah, ini yang harus kita antisipasi, di mana ketika ternyata misalnya demand itu ternyata tidak turun karena ternyata dalam implementasinya energi transisi ini tidak berjalan semulus apa yang diprediksikan. Nah, ini yang harus kita antisipasi, naiknya harga komoditas di era transisi energi ini gitu. Karena situasi seperti demikian, menurunnya investasi di sektor hulu migas, dan ternyata kemudian nanti yang kita khawatirkan ternyata demand-nya tidak begitu turun gitu ya, karena ternyata energi transisi tidak berjalan mulus, semulus yang diharapkan. Nah, ini belum kita ngomong masalah geopolitik ya, seperti yang terjadi saat ini juga, yang bisa saja nanti terjadi pada masa yang akan datang, tensi-tensi geopolitik yang juga akan mendorong naiknya harga komoditas seperti harga migas saat ini dengan adanya isu Rusia Ukraina, dan ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Isu-isu geopolitik ke depan juga akan mendorong naiknya harga komoditas seperti ini, yang perlu kita antisipasi supaya kembali energi transisi di dalam negeri ini dapat berjalan mulus, kira-kira begitu. Ya, Pak Beni, tadi Anda katakan bahwa tren investasi ini cenderung turun. Lalu bagaimana SKK Migas untuk menarik minat para kontraktor untuk hulu migas ini? Ya, memang tadi memang cenderung lebih menantang. Kita berharap supaya ada perbaikan yang radikal, khususnya dari daya tarik hulu fiskal migas, supaya investor tertarik datang. Karena investor kan punya pilihan lain untuk investasi selain di Indonesia. Nah, pada saat ini di negara-negara lain mereka memperbaiki fiscal terms-nya gitu ya untuk sektor hulu migas. Nah, selama ini tadi saya sudah sebutkan, menurut data-data dari konsultan dan lembaga internasional, posisi kita itu di ranking yang tidak terlalu bagus daya tarik hulu migasnya. Nah, sekarang negara lain mereka memperbaiki. Nah, kalau kita tidak memperbaiki, ya kalaupun kita memperbaiki tetapi tidak signifikan, ya tentu tidak bergeser gitu daya tariknya. Nah, maka kita perlu perbaikan yang radikal ini dalam hal fiskal term ini supaya investor tetap tertarik masuk ke tanah air, Mbak Dian. Baik, kita akan kembali Pak untuk melanjutkan dialog ini. Tetaplah bersama kami Pak Beni dan juga Pak Budiman. Dan pemirsa, setelah jeda tentunya Energi Outlook akan segera kembali. Untuk itu jangan kemana-mana. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.